Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema ini sangat penting sekali kita simak baik-baik, karena hal ini adalah sangat kompleks sekali di dalam kehidupan modern saat ini, berbeda dengan kehidupan di zaman Rasulullah. Pada ketaatan bab taat, istri taat kepada suami, ini juga pandangan juga harus sangat lebar sekali, Pak. Pertanyaan saya ini karena berkaitan dengan di zaman modern ini, pasti di akhirat nanti akan dipertanyakan, dan saya yakin insya Allah ini teman-teman jamaah yang ada di sini pun pasti ada permasalahan di dalam keluarga. Lah, apa solusi ini ya? Solusi untuk, karena kita sudah mengaji di sini kan pasti butuh solusi, karena nanti bab ketaatan ini seorang istri kan pasti akan sama-sama mempermasalahkan kepada seorang suami, gara-gara kamu saya seperti ini, gara-gara, pasti seperti itu. Apalagi kita saya ini menceritakan di problem di modernisasi, bukan di zaman Rasulullah ya. Ya, jadi poinnya ini solusinya untuk Pak Ustadz, apa untuk solusi nanti di dalam, biar nanti ya tetap harmonis, dan nanti di akhirat pun tidak ada kesalahan-kesalahan yang akan menyalahkan seperti itu. Dan yang kedua bagaimana ketika sudah bercerai itu, apakah sudah tidak ada dosa gitu di akhirat nanti, maksud saya. Jadi ketika sudah putus dalam rumah tangga, apakah sudah tidak ada salah menyalahkan di akhirat nanti? Iya, seperti itu. Jazakumullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cara agar kita mewujudkan keluarga harmonis adalah hendaklah suami itu menjadi suami yang betul-betul paham tanggung jawab ya. Jadi wanita itu adalah setelah dia menikahinya, maka dia menjadi tanggung jawab dia, maka dia akan berusaha untuk nasihati. Kalau nggak bisa nasihati, menjadi ustadz bagi suaminya, diajak ngaji ya. Karena kuncinya paham agama ya. Karena Rasulullah SAW fadfar bidatidin, ketika menasihati pemuda yang mau nikah, cari yang paham agama, cari badjadak, engkau akan tenang hidup kamu ya. Nggak usah capek-capek mengajari ya. Jadi kamu tinggal sibuk kerja ya. Kalau ngajari dari awal, nah itu kan ya kerja ya ngajari ya. Jadi cari yang itu. Kalau sudah terlanjur, bukan diceraikan ya. Tapi tadi mulai dari, karena saya kemarin kurang perhatian ini, ya semangat ngaji ya. Semangat ngaji, terus ilmu apapun balighul anni walau ayat, sampaikan kepada istrimu meskipun satu ayat. Sampaikan kepada anakmu, kamu ajari Al-Fatihah. Masuk Fatihah nggak bisa ya, ajari agar engkau mendapatkan pahala jariah ya. Jadi sebab kehancuran
orang Bani Israel itu adalah wanita, istrinya. Ya. Fa inna awwala Bani Israil awwal fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Sebab awal kehancuran Bani Israel itu disebabkan karena wanita, istri-istri mereka dibiarkan, nggak diajari. Karena tabiat wanita ketika dibiarkan ya belok, menyimpang. Ya. Makanya Rasulullah SAW dalam hadisnya beliau mengatakan salas, ya, haramallahu alaihil jannah, 3 orang yang Allah haramkan baginya surga. Yang terakhir itu adalah dayyus, ya, yaitu seorang suami yang membiarkan kemaksiatan istrinya. Ya. Istrinya nggak sholat dibiarkan, istrinya mengerjakan kemaksiatan dibiarkan. Ya. Jadi dalam Islam itu nggak ada kamu suami soleh sendiri. Ya. Mesti dia akan diseret kalau istrinya dibiarkan, dia akan nuntut nanti di akhirat. Saya nggak diajari. Seperti dalam riwayat itu, ya, nanti pada hari kiamat ketika sudah dihisab dan ditetapkan seorang wanita, seorang istri itu masuk neraka, maka dia langsung menghadap kepada Allah. Ya, suamiku ya Rabb, ya. Innahu la yu'addibuni wa la yu'allimuni. Dia nggak pernah ngajarkan kepadaku, nggak pernah ngajak aku taklim, ya, nggak pernah memberikan contoh baik kepadaku. Innama ya'tini bihubsis suq. Dia hanya datang kepadaku dengan roti pasar, memberi nafkah tok kepadaku. Jatah kamu sebulan segini gini, diajak kelancaran kemana-mana. Tapi agama nggak pernah diperhatikan. Ya. Jadi itu bukan cinta sejati, tapi itu adalah cinta palsu. Kenapa? Karena berujung permusuhan nanti di akhirat. Jadi jangan nyalahkan istri kita kalau mereka tidak paham. Kalau dia sudah menjadi istri kita, kita yang pertama kali bertanggung jawab mengajarkan. Kalau nggak bisa mengajarkan, kasih kesempatan untuk hadir di majelis ilmu dan pilihlah majelis ilmu yang bagus. Jangan majelis ilmu hanya guyonan toh, hanya ngerasani orang toh, hanya jor-joran baju toh. Tapi yang terpenting bagaimana mengkaji Al-Quran dan hadis ini. Ya. Dan yang kedua, ketika seorang suami istri bercerai, apakah nanti masih dituntut? Tinggal tadi itu, dia waktu mengerjakan kemaksiatan itu menjadi istri kamu atau sudah tidak menjadi istri kamu. Ya. Jadi karena semuanya dihisab dari awal nikah sampai akhir nikah, terus setelah nikah dihisab. Kalau dia ini berbuat maksiat saat menjadi suami istri kamu, ya kamu ditanya. Tapi kalau dia berbuat setelah lepas dari tanggung jawab kita, ya selesai. Ya. Karena Allah Maha tahu, semuanya ada catatannya. Ya. Tapi kan gitu Ustaz, berbuat maksiat ketika masih menjadi istri, karena itu sebabnya sehingga istri itu diceraikan Ustaz, kan gitu maksudnya. Ya, tinggal sudah ngajarkan belum, sudah ngajak itu belum, kan gitu. Jangan selalu menyalahkan istri, salahkan diri kita dulu. Gitu Kak ya. Nah.